Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman. Allamal Qur'an, khalaqal insana, allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul insi wal jan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan dan memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita semuanya bisa beraktivitas seperti biasanya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur merupakan kewajiban bagi kita semuanya yang mengaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun." Bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, in kuntum iyyahu ta'budun, jikalau kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala menyembah. Wabil khusus pada bulan Rabiul Awal ini, seperti bulan inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan, mengutus nabinya, nabi yang sangat agung, yang diagungkan oleh yang maha agung, Nabiur Rahmah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang diutus ke muka bumi ini sebagai rahmat bagi kita semuanya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Nabi Muhammad adalah nabi yang sangat agung, nabi yang sangat sayang terhadap umatnya. Sebagaimana yang diceritakan bahwasanya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berduduk bersama sahabatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis, lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma yubkik?" Wahai Rasulullah, apakah yang menyebab engkau menangis? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qal istaqatu li ashabi, istaqtu li ahbabi." Aku sangat kangen, aku sangat rindu terhadap kekasih-kekasihku. Maka para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awalasna ahbabak ya Rasulullah?" Apakah kami bukan kekasihmu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La antum ashabi, amma ahbabi hum qaumun ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarawni." Adapun kekasihku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah orang yang datang setelah aku, mereka semuanya beriman kepadaku, walam yarawni, sedangkan mereka belum pernah melihat aku. Itulah yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat merindukan kita semuanya. Pertanyaan yang sangat besar bagi kita semuanya, apakah kita cinta atau merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu merupakan pertanyaan yang sangat besar, yang mana jawabannya kita sendiri yang mengetahuinya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu marilah kita ajak diri kita, keluarga kita, anak-anak kita untuk mempelajari sirah atau kisah-kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar tertanam dalam diri kita, keluarga kita, rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan cintalah kita akan selamat di dunia wal akhirah. Dengan cinta kita semuanya akan menjadi orang atau menjadi umat yang selamat di dunia wal akhirah. Sebagaimana yang diceritakan bahwasanya ada seorang badui yang datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapankah hari kiamat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Madza a'data laha?" Apa yang kau siapkan untuk menyongsong datangnya hari kiamat? Maka orang Badui tersebut menjawab,
ma adatu laha min kasir salatin wala siyamin wala sadaqatin illa annani uhibbullah wa rasulah. Orang Badui tersebut menjawab, aku tidak menyiapkan banyak solat, banyaknya puasa, banyak sedekah untuk menyongsong datangnya hari kiamat, wahai Rasulullah. Akan tapi aku sanggup menyongsong datangnya hari kiamat dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarul mar'u aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti dari kita semuanya yang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang berbanyak salawat, insyaallah orang itu menjadi orang yang paling berhak untuk mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalan nasi bi yaumal qiyamah aktsarum alaiha salatan. Orang yang lebih pantas, orang yang paling berhak untuk mendapatkan syafaatku besok di hari kiamat ialah orang yang paling banyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama sepakat ala anna jamil a'mal minha al-maqbul wal mardud illa salat ala nabi. Semua ulama itu sepakat bahwasanya bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan amal ibadah yang pasti diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh penyair, adimis salata ala nabi Muhammadi faqabuluha hatman bighairi taraddudi. A'maluna bainal qabul wa raddiha illa salata ala nabi Muhammadi. Langgengkanlah kamu untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqabuluha, maka diterimanya salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatman bighairi taraddudi, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'maluna bainal qabul wa raddiha, amal ibadah kita itu di antara diterima dan ditolaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa sholata ala nabi Muhammadi, kecuali bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersalawat merupakan amal ibadah yang paling afdal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala sebelum memerintahkan hambanya, sebelum memerintahkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersalawat kepada beliau, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya memulai terlebih dahulu. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusholluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, baru Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mengucapkan salam, untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ucapkanlah salam kepada beliau. Itulah keagungan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ajak diri kita, ajak keluarga kita, ajak anak-anak kita untuk memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud rasa cinta kita kepada beliau. Kenapa? Karena dalam keterangan disebutkan man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Barang siapa yang cinta terhadap sesuatu, aktsara min dzikrih, niscaya orang itu akan sering-sering mengingatnya, akan sering-sering menyebutnya. Kalau kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bukti bahwa kita semuanya cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah harus taat terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebagaimana penyair mengatakan, idza kana hubbuka shadiqan la ta'atahu
innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Jikalau kalian semuanya, jikalau cinta kalian itu betul-betul sejati, in kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, niscaya kamu akan taat kepadanya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kenapa? Karena orang yang mencintai terhadap yang ia cintai, dia pasti akan taat, pasti akan patuh terhadap orang yang ia cintai. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, agar kita menjadi orang yang beruntung, agar kita semuanya menjadi orang yang sukses. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, pasti dia akan beruntung. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan solusi bagi semua masalah yang kita hadapi, merupakan jalan keluar bagi kita semuanya, orang-orang yang mengaku hambanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang taat, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia solusi terhadap semua masalahnya dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu di bulan Maulid ini mari kita jadikan momentum untuk mengajak diri kita, keluarga kita, mempelajari sirah nabawiyah, sirah baginda Rasulullah SAW, agar tertanam rasa mahabbah, agar tertanam rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Mungkin yang ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya Al-Fakir, kurang lebihnya saya minta maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.